Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. MotoGP 2025 sudah makin dekat sob. Tim-tim bersiap-siap dengan apa-apa yang akan digunakan untuk perang tahun depan. Namun, ada juga yang lagi rungkat sob, yaitu KTM. Yang di awal akhir musim kemarin masih gagah menyatakan bahwa tak butuh bantuan bahkan dari sponsornya Red Bull. Kini nampaknya melunak dan mengatakan memang sedang sakit kronis di sisi keuangannya. Dan benarkah KTM mulai menyerah? Dan juga ada dari Honda yang mengeluh bahwa dengan konsesinya bukannya positif malah membuat pembalap stres. Waduh, kok bisa? Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Sebelumnya, KTM menyatakan departemen balap kami tak terpengaruh dengan segala krisis yang ada. Kemudian mengatakan bahwa kami akan terus membalap di tahun 2025. Dan itu adalah jaminan. Meskipun begitu, para manajer pembalap yang kini memiliki nama-nama tenar seperti Acosta dan Enea Bastian ini tetap ketar-ketir dan tak langsung bisa percaya dengan apa-apa yang menjadi statement dari KTM. Karena semenjak diumumkan memiliki utang yang besar, itu pun jumlahnya juga berubah-ubah. Namun, akhirnya kini semua tersingkap bahwa KTM memang sedang tak baik-baik saja, baik di sisi faktorinya maupun di sisi balapnya. Kini, KTM sedang mengeksplorasi cara-cara baru untuk mencoba menyelesaikan krisisnya. KTM terus bekerja untuk mencari sumber pendanaan yang berbeda. Merek Austria itu berada dalam masalah ekonomi yang serius. Sesuatu yang ingin mereka klarifikasi sebelum dimulainya musim depan. Masalah dari merek ini perlahan-lahan mencapai MotoGP. Karena begitu banyaknya masalah, sehingga mereka mencari cara yang berbeda untuk mendapatkan uang. Kalau kita ingat beberapa minggu yang lalu, pilotnya sendiri Maverick Vinales bahkan sampai membeli saham untuk berkontribusi mensolusikan masalah KTM. Tampaknya, salah satu langkah yang dapat membantu mereka adalah memiliki investor yang berbeda. Sehingga KTM dapat membangkitkan minat di Liberty Media, sebuah agen yang meresmikan pembelian MotoGP musim lalu. Situasi saat ini membuat Anda kreatif dan terbuka untuk percakapan baru, kata Pete Bearer, dikonfirmasi ke media Speedweek. Jadi kita tidak hanya terbuka untuk sponsor, seperti yang kita miliki sejauh ini, tapi juga untuk investor. Liberty Media telah membuat tawaran 4,2 miliar untuk MotoGP dan kami semua berharap itu dapat diterima. 5 produsen, Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia, dan KTM mewakili nilai yang sangat besar dari 4,2 miliar ini. Oleh karena itu, jelas bahwa ada nilai yang sangat besar untuk kategori MotoGP. Kemudian, melihat dari value itu, KTM kini mencoba mencari perhatian investor. Ini dikonfirmasi oleh Pete Bearer. Semua bantuan itu baik dan tidak dapat bergantung hanya pada sponsor. Kenyataannya, banyak yang datang kepada kami dan bertanya, apakah kami dapat berinvestasi pada proyek MotoGP seperti ini? Kami harus mengakomodasi ide-ide mereka. Pertama, pikirkan tentang bagaimana Anda bisa mendesain sesuatu seperti itu. Untuk melakukan ini, banyak perubahan organisasi harus dilakukan. Seluruh program balap harus berjalan sendiri dan memiliki IP sendiri. Ada banyak minat dari investor yang membuat kita sangat bahagia, membuat kita bangga, dan memberi kita kesenangan besar untuk melakukan percakapan lain. Tidak hanya untuk memikirkan kinerja motor, tim dan pengendara, dan bernegosiasi dengan sponsor saja, tetapi juga untuk duduk di meja dengan investor profesional dan mendiskusikan gambaran besar. Kami yakin kami bisa berbagi berita menarik sebelum musim dimulai. Sampai saat itu, kita harus terus bekerja pada proyek ini. Selain itu, beberapa minggu yang lalu, ada desas-desus bahwa pembalap F1 Lewis Hamilton mulai tertarik pada tim MotoGP. Dan itu dikonfirmasi oleh Bearer. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kami memiliki percakapan yang sangat menarik dengan manajemennya. Bukan rahasia lagi bahwa Lewis Hamilton tertarik pada MotoGP dan berpikir untuk memiliki tim sendiri. Ada diskusi konkret di sini juga. Siapapun yang ingin bekerja dengan kami tahu seberapa dekat kami. Red Bull dan KTM tidak dapat dipisahkan. Sejauh ini belum menjadi masalah dalam negosiasi. Katanya, karena harus diingat bahwa Hamilton terkait dengan Monster dan mungkin ada masalah minat di antara para sponsor.
Seorang investor adalah sesuatu yang berbeda dari sponsor. Kami juga bekerja dengan sponsor kami. Ketika Anda memiliki mitra dan memberi Anda uang untuk proyek yang bagus, mereka akan terlibat. Itu juga harus positif. Ketika mitra duduk di meja dan berpikir, solusi yang baik muncul bersama. Jadi jelas bahwa orang-orang ini akan memiliki suara. So, KTM kini akan merestrukturisasi dari sebuah divisi menjadi IP sendiri. Jadi layaknya tim independen, yang hanya dari segi tim saja. KTM akan bisa membuat perusahaan balap sendiri, sama seperti hanya Pramac, Gresini, atau yang lain-lain. Yang mana semua bekerja dengan sponsor. KTM bahkan memiliki investor untuk itu, karena berstatus pabrikan yang berhubungan dengan pengembangan dan sebagainya. So, untuk penggemar KTM akan tetap berjalan seperti biasanya, karena kini tengah menemukan solusi pada perusahaan balapnya. Kabar kedua datang dari Honda yang mengeluh bahwa dengan konsesinya sekarang, para pembalap malah stres. Berada di bawah grup D dalam konsesi MotoGP, Honda dan Yamaha mampu mendapatkan keuntungan di musim 2024. Meskipun memiliki pengujian tanpa batas, 2 peningkatan aerodinamis, 6 wildcard, dan kemampuan untuk melanjutkan pengembangan mesin sepanjang tahun, pabrikan yang berbasis di Tokyo itu gagal membuat langkah signifikan. Mereka akhirnya sekali lagi menempati posisi kelima dan terakhir di klasmen konstruktor, dan 49 poin di belakang rival Yamaha-nya, yang menempati posisi keempat dengan 2 motor lebih sedikit di grid. Ketika ditanya tentang pengaruh yang diberikan oleh konsesi tersebut, Huan Min memberikan jawaban yang tidak bertele-tele. Tahun ini hasilnya masih sama. Saya harap konsesi ini membantu kami untuk yang berikutnya. Tetapi, dalam jangka pendek, kami tidak dapat memanfaatkan keuntungan apapun. Kami menilainya dari hasil yang masih buruk. Sebelumnya, Mir merasa kesal karena tidak dapat mencoba sepeda motor baru pada uji coba pertama dengan tujuan tahun 2025. Pembalap asal Mallorca itu ingin menegaskan sekali lagi perlunya terus mengembangkan RC213V. Kami harus menemukan cara untuk mendapatkan komponen yang bagus dan membantu kami menjadi lebih cepat. Saat ini kami tidak bisa mendapatkannya. Seharusnya tim yang memiliki konsesi mampu melakukan lebih banyak pengujian sepanjang tahun. Itu adalah sebuah kondisi yang membuat para pembalap pabrikan mampu melakukan lebih banyak pengujian. Menurut saya, itu malah bukan keuntungan. Karena jika motornya lebih baik, saya akan menjadi lebih cepat. Tapi jika tidak, itu akan menjadi beban. Itulah alasan kami memiliki tim penguji. Jika kami melakukan pengujian dan kami tak pulang sepanjang hari hingga 1 minggu dan minggu berikutnya, kami tidak beristirahat secara psikologis. Kami melakukan 1 pengujian, balapan, 1 pengujian lagi, kemudian balapan lagi. Terkadang hasilnya malah lebih buruk, bukan lebih baik. Dengan mengingat hal ini, juara dunia MotoGP 2020 itu berharap Honda akan segera menuai beberapa keuntungan dari penguatan tim pengujinya. Dengan bergabungnya Stefan Bradl bersama 2 mantan pembalap Alex Espargaro dan juga Takaki Nakagami. Awalnya, tim penguji tidak cukup. Kami hanya memiliki 1 pembalap penguji. Dan sejujurnya, seharusnya kami mampu menambah tim penguji. Dan sekarang, mereka sudah melakukannya. Dan saya pikir, ini akan sangat bagus untuk tahun depan. Tim penguji sekarang telah diperkuat dan kami harus berusaha keras untuk mendapatkan hal-hal yang tepat. Nah, Honda nih, memang masih jauh dari harapan. Bahkan dari tes terakhir yang dijalani Nakagami dan juga Bradl, nampaknya belum menunjukkan perubahan signifikan. Nah, kira-kira nih, tes nanti di Sepang, Honda bawa perubahan lagi nggak ya? Kira-kira apa yang perlu diganti dari Honda? Mesin? Atau aeronya? Atau menanti tahun 2027 saja? Menurut teman-teman gimana? Bagikan pendapatmu di kolom komentar.